Semua selamat sahabat. Nah, kami dari UKS Filipus. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa saja alasan orang memakai berbagai jenis topeng? Itu alasannya kenapa? Karena dia ingin menampilkan yang terbaik, ya. Ingin menampilkan yang terbaik. Saya ingat dulu ibu bapak saya kalau lagi bertengkar gitu ya, tiba-tiba datang tamu langsung damai itu. Wah, ada tamu dari pintu gitu ya. Nah, itu jadi contoh. Itu topeng. Tetapi yang positif ya. Mungkin kalau pada manusia kita bisa berpura-pura, tapi untuk Tuhan no way ya. Saya dengan istri saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau mau tidur kami berdoa dulu. Berdoa, kalau ada salah saya, maafin tadi saya salah ya gitu. Karena saya bilang begini, banyak orang mau tidur segar bugar, paginya nggak bangun. Sedih ya. Ya, makanya ya kita jangan ada topeng lagi. Ya. Baik, itu barangkali ya. Jadi alasan orang memakai topeng, kita sebagai umat Tuhan harus ke arah yang positif. Jangan pakai topeng untuk menipu gitu ya. Itu umat Tuhan. Makanya saya dalam kumpulan lansia itu selalu sebut apa? Salam seroja. Seroja itu sehat, rohani dan jasmani. Ada orang jasmaninya sehat, rohaninya masih ada dengki, masih ada iri, masih ada elat, tel, latih. Itu tidak boleh untuk umat Tuhan ya, karena Tuhan bisa lihat. Baik, kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda juga memakai topeng? Mengapa? Saya kira pernah juga kita pakai topeng, tapi untuk alasan supaya suasananya tidak kisruh gitu ya. Ya, saya dulu pernah diuji jadi guru teladan tingkat provinsi DKI. Itu ada model, kalau Anda mau marah, tulis dulu. Misalnya pada temannya atau pada istrinya, saya mau marah ya karena Anda begini-begini. Tapi dituangkan di tulisan itu. Itu sekarang untung namanya ada WA ya. Kalau dulu belum ada WA, ditulis. Jadi kita tidak terpengaruh oleh emosi yang lagi marah itu. Nanti dia baca lagi, dia jawab lagi dengan tulisan. Ya, nah, jadi WA ini juga sebenarnya bisa apa ya, membantu kita tidak melampiaskan emosi kita karena tidak harus bertatap muka, ya. Jadi, apakah Anda juga memakai topeng? Iya, ya. Cobalah kalau misalnya pada cucu kita, anak kita yang masih kecil, sekesal-kesalnya hati kita juga harus bermuka manis. Nah, cucu yang rajin ya kalau ini. Jadi dengan nada suara yang lembut, senyum, itu akan apa? Membuat dia juga nyaman gitu. Jangan sampai dia bilang, kau tahu nggak, Bopung lagi marah nih. Gak begitu ya. Nah, jadi harus ada topeng tapi yang mengarah pada positif. Nah, mengapa? Tadi supaya suasananya lebih baik lagi, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita dapat membantu orang memakai topeng untuk menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya? Nah, kalau firman Tuhan mengatakan jangan langsung pada orangnya, ajak dulu apa? Bicara empat mata, ya. Kalau guru itu begitu, guru BK diajak dulu. Bicara dengan mereka empat mata, atau mungkin home visit, ke rumahnya datang, seperti apa kehidupannya, kenapa nih anak sering terlambat, gurunya marah terus pada dia, tapi ternyata setelah gurunya datang ke rumahnya, anak ini pagi-pagi harus bantu orang tuanya dulu, ada yang orang tuanya stroke, harus ngurusin ini itu dulu, sehingga pas dia datang ke sekolah terlambat. Jadi artinya
Kalau kita melihat sesuatu itu jangan langsung dihakimi saat itu, tapi juga kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa seperti itu? Ya, jadi ajaklah mereka bicara baik-baik. Mohon maaf ya, nah jangan marah ya. Kalau saya kasih tahu seperti ini jangan marah gitu. Jadi harus ada memang kata-kata seperti dari saudara kita di Jawa, mohon maaf nun sewu gitu ya. Nah, kadang-kadang juga memang ada istilah ewuh pakewuh. Nah, itu jadi sungkan gitu ya. Tetapi kalau untuk kebenaran kita kasih tahu, tapi dengan cara yang lembut, cara yang bijaksana. Karena manusia kelebihannya dari hewan adalah bijaksana. Jadi kalau manusia kebijaksanaannya hilang, dia sama dengan hewan ya. Itu ahli sosiologi bilang. Jadi kita harus tetap punya wisdom, kebijaksanaan, bukan kebijaksinian, tapi kebijaksanaan. Makanya di Pancasila itu ada apa? Hikmah, akal budi. Nah, baik, ini sebentar sama kami. Mungkin bisa dikembangkan yang lain.